aku bersatu dalam semangat, kebiar pelangi jingga. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah semangat pahlawan, semangat Tuhan Yesus di atas bulan anniversary Indonesia Merdeka ini memberikan kita api semangat, mengkobarkan, mengingatkan bahwa banyak pahlawan yang sudah mati untuk kita bisa hidup enak. Kata amin, kita nggak lagi hidup dijajah. Yang menjajah bukan lagi penjajahan, tapi setan. Ya, setan yang terus bergelut untuk menguasai kita, untuk membawa kita ke akhirat. Tapi Tuhan berjanji, Allah datang untuk menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Mari angkat tangan. Bapa, kau berkati firman-Mu, tutup bungkus oleh darah Yesus. Darah Yesus. Dan biar setiap kata demi kata yang hamba perkatakan, kau urapi, kau beri kuasa, sehingga tidak satupun kata-kata yang terlewatkan. Dan setiap jemaat yang mendengarkannya semua diberkati. Kau berikan kemampuan untuk mendengar, menangkap firman-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam segala gangguan, bentuk apapun, kami percaya, kami sangat percaya bahwa kami semua diberkati dan kami disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Anda, doa saudara, doa jemaat, bahkan kepedulian jemaat atas anniversary saya kemarin tanggal 3 Agustus. Luar biasa ya, dari seluruh Indonesia boleh berbagi kasih dengan saya. Wow, luar biasa, surprise sekali saudara ya. Ulang tahun kali ini saya benar-benar mendapat surprise ya. Luar biasa, berkat Tuhan mengalir atas saya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu nama demi nama karena terlalu banyak jemaat yang mengasihi saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Mami Deb yang sangat luar biasa, kerja keras dari pagi sampai malam ya, sebagai telekomunikasi. Dia terima telepon terus ya. Biasanya kan telekonferensi ya. Mami Deb ini tim yang luar biasa, dari pagi ke pagi, tempat singgah sana, dia terima telepon, ya, rumah pembakaran, saya bilang tuh rumah pembakaran, api, itu ya, api terus setiap hari. Ya, saya lagi berpikir gimana anaknya nggak kebakar ya. Ya, setiap hari anaknya dengar api, gitu kan. Jadi anaknya kalau coklat kulitnya wajar, karena dibakar terus sama maminya. Haleluya. Haleluya. Jadi Mami Deb terima kasih, dan seluruhnya ya, para sahabat-sahabat, para kemarin Pak Bobi, Regi Kuncoro, Pak Joel, Pak Daniel Rats ya, dan banyak hamba Tuhan yang tidak bisa sebut satu-satu yang mengasihi saya. Juga kemarin saya melihat luar biasa ada Pak Bupati juga, terima kasih Pak Bupati, Pak Jaya, Gunung Mas, dan Ibu Efrensia, Wakil Bupati juga, dan seluruh satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kiranya doa saya, Tuhan Yesus yang membalasnya berlimpah. Ya, luar biasa. Ini berkat buat saya pribadi dan keluarga saya. Ya, sampai nggak pernah terlupakan momen spesial ini. Tapi kita nggak lagi tinggal dalam momen-momen terus. Kita harus beranjak. Kata amin. Kita harus berjalan terus. Kita nggak menjadi orang yang cuma mengingat terus, tapi kita harus bangkit dan berjalan. Kata amin. Kenapa saudara? Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, firman Tuhan jelas berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata amin. Suatu ayat yang menguatkan, menyegarkan kita, suatu ayat yang membuat kita semakin sadar bahwa kata firman Tuhan, bangkitlah. Bangkitlah.
Ya, bangkit dari apa pertanyaannya? Bangkit dari apa? Ada apa dengan kata bangkit dan menjadi teranglah? Firman Tuhan berkata, saudara, hari ini supaya saudara kita bangkit. Kalau kita lihat, saudara, ya, bahwa kita manusia punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang super. Tidak ada manusia yang seperti dewa. Semua manusia itu punya keterbatasan. Tanpa sadar, saya dan saudara itu punya keterbatasan. Saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa. Semua orang manusia biasa. Kemarin ada sebuah pengakuan, ya. Sahabat saya, aduh sorry Pak, saya bangunnya kesiangan, saya sedang isi acara di awal. It's okay, itu keterbatasan. Pertanyaannya, banyak orang yang sudah tahu keterbatasan, sudah tahu ada masalah, tapi nggak pernah mau bangkit. Betul? Ya, nggak mau bangkit. Nah, ada banyak alasan, ada banyak hal yang membuat seseorang tidak bisa bangkit. Hari kita mau bahas. Ya, kalau Anda perhatikan, saudara, di dalam firman Tuhan perjanjian lama, kalau Anda lihat, saudara, ya, mari kita tengok firman Tuhan dulu. Kita Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya, telah lari keluar, dipanggilkannya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisi sampingnya tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Wow. Masalah. Yusuf masalah. Yusuf punya masalah. Padahal di ayat yang ke-21. Kalau Anda perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan, di ayat 21 katakan bahwa Allah Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, sekalipun Tuhan menyertai saudara, bukan berarti saudara nggak punya masalah. Sekalipun Tuhan menyertai saudara, bukan berarti Tuhan tidak memberi Anda proses. Tanda saudara disertai Tuhan adanya proses dalam hidupmu. Jelas dikatakan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Tanda Tuhan mencintai kita, saudara tidak segan-segan. Tuhan hajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Kata amin. Saya ulangi. Tanda Tuhan sayang sama saudara, tanda Tuhan cinta sama saudara adalah saudara diproses, dididik, saudara dibina, bahkan saudara nggak segan-segan Tuhan pukul Anda, Tuhan pukul saudara sampai diizinkan terluka, tapi Tuhan janji meskipun kau terluka oleh Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengobatinya. Kata amin. Ya, kemarin saudara dengar kesaksian-kesaksian orang dipakai Tuhan. Saya pun mengalami. Saya pernah mami di titik nol, ditelanjangi habis, difitnah habis, bahkan direkayasa. Ya, direkayasa. Yang merekayasa bukan orang-orang, bukan jemaat biasa, tapi orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, punya label di sebuah sinode, punya label di sebuah pejabat, bahkan banyak oknum-oknum hamba Tuhan munafik, kalau saya bilang. Ya. Luar biasa, tapi membuat saya proses yang luar biasa. Ya. Proses. Amin. Nah, saudara, meskipun Allah menyertai saudara, menyertai Yusuf, menyertai Daud, bukan berarti dengan baik-baik. Tidak ada proses, tidak ada masalah.
Seringkali kita lupa. Saudara berpikir bahwa Allah mencintai saudara, berarti Allah tidak izinkan ada yang masalah. Ya, apakah Yusuf semacam di situ? Sebelum Yusuf dijual menjadi budak, Yusuf mengalami aniaya oleh keluarganya sendiri. Yusuf mengalami aniaya, dimasukkan ke sumur, mau dibunuh. Bahkan ayahnya Yakub membiarkannya. Apakah Yakub kurang firman Tuhan? Apakah ayahnya tidak tahu firman Tuhan? No. Sekali lagi, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Sekalipun ada label budak, ada label seorang penjara, seorang narapidana, saya mau kasih tahu, tidak selamanya. Saya mau katakan, badai pasti berlalu, kata amin. Amin. Badai pasti berlalu. Sama-sama katakan, badai pasti berlalu. Sekalipun Indonesia saat ini dan semua bangsa dan negara sedang mengalami COVID-19, saya mau katakan pasti berlalu. Amin. Pasti berlalu. Yusuf gak selama di penjara. Yusuf gak selama yang teraniaya. Sudah dengar baik-baik, engkau tidak selamanya miskin, tidak selamanya teraniaya, tidak selamanya engkau menangis. Cuma yang seringkali engkau lakukan adalah lebay. Engkau terlalu melebih-lebihkan keadaanmu. Engkau sepertinya, kalau engkau bersungguh-sungguh, satu hari menjadi 1 tahun lamanya. Amin. Kalau engkau terlalu dramatisir dan keadaan, engkau bersungguh-sungguh bukan bersuka cita, bukan engkau mengucap syukur, maka hari-harimu akan seperti malam yang panjang. Kata amin. Mari, genggam tanganmu gini. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Saya angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tengok kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 5 ayat ketiga sampai yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus bukan berarti nggak pernah gagal, bukan berarti nggak pernah mengalami penganiayaan, bukan berarti nggak pernah mengalami satu air mata. Tapi saya percaya, apapun air matamu, apapun yang kau alami, engkau boleh bermegah di balik kesengsaraan, karena Kristus sudah sengsara menggantikan kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang kalah? Kenapa ada orang yang kalah? Kenapa ada orang yang tidak bisa melewati Mesir, tidak bisa melewati badai itu? Yang pertama, karena orang itu belum percaya firman Tuhan. Orang yang tidak percaya firman Tuhan bukan berarti nggak pernah baca Alkitab. Orang baca Alkitab belum tentu percaya akan isi firman Tuhan. Jangan salah. Orang yang percaya firman Tuhan adalah orang yang membacanya dan mengakui kedaulatan, kebenaran firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Itulah orang yang percayakan Tuhan. 8 tahun saya berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan, bukan proses yang pendek. Ya, saya nggak pernah berdoa untuk musuh-musuh saya untuk supaya celaka, tidak. Tapi saya selalu memberkati. Saya selalu memberkati. Saya pernah kemarin pas terakhir pulang ke Pontianak, saya berjumpa dengan satu pendeta yang selama ini menjahatin saya. Saya tebar kesenyuman, saya tebar pesona dengan dia. Saya bilang, "Shalom Pak, bagaimana kabarnya?" Dia katakan, "Pasti Bapak biar jemaat luar biasa diberkati." Dia kayak kepompong, kayak siput yang malu-malu gimana. Ini saudara. Saya ajak pada jemaat, jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Balas kejahatan dan kebaikan. Itu cara Tuhan untuk memuliakan, dan kau bersinar menjadi terang. Kata amin. Amin. Saya ngerti betul menjadi Yusuf. Saya paham betul menjadi Yusuf. Yusuf diambil bajunya, dijadikan barang bukti untuk menjatuhkan Yusuf, sampai Yusuf harus dipenjara. Saya ngalami betul. Saudara pasti pernah ngalami menjadi orang benar, mengalami aniaya. Menjadi orang benar bukan berarti sudah bebas masalah. Semakin benar biasanya akan semakin banyak masalah, semakin banyak proses yang Tuhan alami. Saya mau kasih tahu, proses yang kau alami menjadi engkau bertekun dan serupa dengan Tuhan. Kata amin. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak bisa bangkit? Karena kurang percaya. Orang yang kurang percaya selalu apa? Bersungut-sungut, selalu meragukan firman Tuhan. Padahal habis baca firman, tapi meragukan lagi. Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Ini saudara. Kita nggak akan pernah tahu apa waktu Tuhan. Tapi yang saya tahu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kata amin. Saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Ya. Saya percaya waktu Tuhan untuk pribadi saudara masing-masing adalah waktu yang terbaik. Jadi pertama, kenapa ada orang tidak bisa bangkit? Karena kurang percaya. Kurang percaya. Bukan berarti tidak percaya, tapi kurang percaya. Saya minta jemaat adalah bukan angkatan orang yang kurang percaya. Kata amin. Saya pagi ini sangat diberkati. Saya sudah buka Zoom. Tadi pukul 4, saya pukul 4 lebih sekian sudah masuk. Wow, sudah hampir 40-50 orang ya yang sudah hadir. Luar biasa.
Saya perhatikan yang hadir ini adalah jemaat-jemaat, bukan pelayan-pelayan mimbar. Serius, luar biasa. Saya ancungi 2 jempol buat saudara. Apa sih Pak maksud Pak Thomas? Sama, Anda open room di Zoom dan Anda ibadah di gedung gereja itu sama. Mental Anda artinya mental pemenang. Ini penting. Karena kenapa Indonesia nggak bisa bangkit? Karena mentalnya, makanya presiden kita adalah revolusi mental. Mentalnya itu paling simpel aja. Di mana-mana sudah ada peraturan dibuat di jalan raya. Saya nggak membandingkan, tapi Anda parkir mobil di mana-mana hanya belok ke kanan sedikit aja duit, belok ke kiri ada orang nunggu di situ duit. Alasannya apa? Ekonomi, betul nggak? Bahkan survei membuktikan di televisi swasta, dimanapun televisi, orang lebih suka mengemis, lebih suka jadi pengemis daripada kerja kasar, betul nggak? Lebih suka di pinggir jalan, muka dibuat-buat susah, dikasih gambar-gambar cacat, terus gini, minta-minta. Kenapa? Jelas hasilnya lebih banyak daripada kerja, mungkin kerja buruh, kerja kuli. Kenapa? Dipandang nggak terhormat, image-nya nggak terhormat. Buat saya lebih baik kerja demikian daripada di pinggir jalan Anda minta-minta. Amin. Ini. Nah, yang kedua, seringkali kita mental sumbangan, mau disumbang terus. Ya, kalau nggak disumbang, kita protes. Saya minta jemaat, sekalipun engkau mungkin keadaan ekonominya sedang di bawah garis margin ketidakmampuan, percaya Tuhan Allah kita mampu, Tuhan Allah bisa kirim burung gagak, Tuhan Allah kita bisa kirim siapapun menjadi penolong saudara, kata amin. Kata Yes. Jangan hanya gara-gara perut kita ikut demo-demo. Jadi orang tua tuh nggak gampang. Andai orang tua nggak gampang kan? Sama, jadi orang tua atas Indonesia, jadi pemimpin atas Indonesia itu nggak gampang. Saya yakin mereka nggak mungkin sembarangan untuk membiarkan rakyat yang miskin atau nggak makan. Tapi pemerintah juga punya segala keterbatasan, tapi mereka tetap punya itikat baik, mau melakukan yang terbaik buat rakyatnya. Bagian kita berdoa, dan minta pertolongan Tuhan, kata amin. Katakan yes. Bukan lagi kita pakai mulut kita untuk mengumbar kejelekan pemerintah. Jangan pakai mulutmu untuk mengumbar menjelek-jelekan pemerintah, tapi pakai mulutmu meskipun mungkin jelek pemerintah, waktu kamu memperkatakan yang positif akan terjadi hal yang positif, katakan amin. Katakan yes. Jangan sudah jelek ditambah lagi jelek lagi. Ya ada yang ngutuki Indonesia. Jangan jadi para supporter. Anda tahu nggak, pemain kalau Anda lihat pertandingan sepak bola, yang seru itulah supporternya. Wah, kamu bodoh sih, kesana kesini. Iya, dia ngomong komentar setelah terjadi. Tapi belum tentu orang-orang yang ahli-ahli itu, yang ahli ngomong-ngomong di televisi, kok jadi presiden atau jadi apapun, belum tentu dia lebih baik. Kita orang Kristen harus jadi tampak, bukan jago ngomong, tapi berbuah, bangkit, dan menjadi terang. Sebab terang Allah sudah ada padamu, kata amin. Indonesia bukan butuh wacana. Indonesia bukan butuh kata-kata. Indonesia bukan butuh orang ahli-ahli agama. Tapi Indonesia perlu orang-orang berbuah. Indonesia perlu sinar kemuliaan Tuhan. Itu orang-orang berbuah. Itu saudara-saudara sekalian di pagi hari ini. Kata amin. Indonesia sudah hafal Alkitab. Indonesia sudah ahli dalam hal apapun. Sudah ada badan-badannya. Sudah ada badan-badan keagamaan di Indonesia.
yang sangat kurang adalah kasihnya Tuhan atas Indonesia. Banyak orang sudah melihat ada departemen agama apapun, tapi orang-orang tidak bisa melihat kasihnya Tuhan. Saya bisa berubah, Lazarus bisa berubah, Sakius bisa berubah. Sakius bisa berubah, bukan karena sekedar musisat, bukan. Memang ada etem musisat bisa juga berlaku, tetapi ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakius sekalipun dianiaya, diolok-olok oleh orang-orang bilang, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Kenapa Tuhan mau singgah di rumah orang-orang berdosa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Semua harta yang kupunya Tuhan, jika ada yang pernah aku korupsi, yang pernah aku mengambil haknya orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Kata amin. Katakan yes. Jadi saudara, kenapa ada orang tidak bisa bangkit? Karena kurang percaya. Yang kedua, kenapa ada orang tidak bisa bangkit? Yang kedua, karena tidak pernah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ya, tidak pernah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Anda doa tapi nggak ada kuasanya. Anda baca Alkitab cuma sebatas Anda jadi seorang MC, baca terus, tapi nggak ada satupun yang nyantel di sini. Nggak ada yang merema dalam hidupmu. Amin. Nggak ada yang merema. Makanya nggak sedikit orang yang konseling dengan saya. Pak, gimana? Aku sih percaya, Pak. Tuhan sanggup, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Gimana ya ini? Saudara, kita nggak bisa menyelami jalannya Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong saudara dengan saya. Tapi serahkan satu kata. Ku percaya janjimu bagiku, terbukti di dalam setiap. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Amin. Nah, kenapa saudara? Anda perlu ingat, alasan yang kedua kenapa ada orang tidak bisa bangkit, karena tidak pernah mengalami perjumpaan pengalaman dengan Tuhan. Kekristenan yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah Kristen agamawi. Artinya Anda tidak pernah berubah. Perubahan terjadi seseorang kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nikodemus, Yohanes pasal yang ketiga, kalau Anda perhatikan ayat yang ke-16, Anda buka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya ia setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Anda tahu, kata-kata ayat emas ini terjadi adalah akibat percakapan Tuhan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seseorang ahli agama. Jelas dia ahli agama. Nikodemus adalah seseorang yang tahu agama. Banyak orang Kristen tahu agama, tapi nggak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Saat ini Indonesia perlu orang-orang yang nggak cuma beragama, ya, nggak tahu beragama. Terbukti kok, sekarang korupsi orang beragama kok. Saya tanya, itu yang di penjara itu apakah orang tidak beragama? Beragama. Betul?
Apakah mereka ateis? Tidak, semua beragama. KTP-nya jelas, ada agamanya masing-masing. Nggak sedikit yang Kristen. Yang suka fitnah, adu domba, Anda tersakiti coba oleh orang-orang yang punya label-label pelayanan, kan? Ya? Bahkan sebelum dia menjabat jadi pemerintah aja sudah disumpah. Makanya saya pernah dengar ada profesor, saya lupa namanya, di suatu program acara nasional. Kenapa Indonesia bisa bangkit? Karena Indonesia sama Tuhan aja nggak takut. Bagaimana dengan orang-orang biasa? Sama Tuhannya aja nggak takut, meskipun dia teriak-teriak Tuhan, membawa nama-nama Tuhan. Ini saudara. Ya. Katakan yes. Saudara, tanda-tanda orang takut akan Tuhan, dia akan mencintai semua perintah-perintahnya. Amin. Dia pasti mencintai. Tanda-tanda seseorang cinta akan istrinya, sehelai rambut pun takkan terizin sejatuh tanpa saya menyentuhnya. Cie. So sweet banget. Ya kan? Betul? Haleluya. Ya, ini kok natapnya kok jemaat kok kayak serius banget begini ya. Ada salah apa ya diriku ya? Kayak tersinggung ya saudara ya. Puji Tuhan lah. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Wow, dahsyat ya. Wajah-wajah penuh sinar kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Berkata putra Zakio buat Tuhan Yesus atas Indonesia, amin. Ya, nah, saudara, yang kedua, karena kenapa orang tidak bisa bangkit? Karena tidak pernah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Anda tahu nggak, Abraham itu mengalami pengalaman bersama Tuhan loh. Pak, bagaimana sekarang kita jemaat, Pak? Bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dengar baik-baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, kamu nggak sadar nggak? Kamu sadar nggak? Dengan masalah, dengan keterbatasan, kamu itu sedang mengalami lawatan Tuhan. Saya kalau nggak pernah difitnah, nggak pernah dihancurkan sampai titik nol, saya nggak tahu loh bagaimana cara Tuhan promosikan saya. Saudara kalau nggak pernah mengalami suatu kesusahan, keterbatasan, saudara akan jadi orang sombong, betul? Kalau saudara nggak pernah direndahkan, saudara nggak akan pernah tahu arti merendahkan diri. Kata amin. Amin. Ini, mari kita belajar, ya, belajar, ya. Saya ngalami betul. Kemarin ternyata Pak Franky Kuncoro pun mengalami yang luar biasa, bahkan diceritakan kemarin di hati. Morning blessing sampai dilucuti nol, sampai titik terendah nol. Tiba-tiba gembala katakan, Pak Franky, buat lagu tentang mengiring Yesus. Saudara, waktu engkau mengalami suatu keterbatasan apapun itu, mungkin keterbatasan ekonomi, keterbatasan pekerjaan, apapun itu keterbatasan, itu waktunya, waktu momen indah untuk engkau mengalami pengalaman bersama Kristus. Amin. Sehingga kau berkata, apa? Ini cara Tuhan loh menolong saya. Amin. Ini cara Tuhan loh membuat spektakuler mukjizat bagi saya. Kalau Tuhan tolong di 2 hari yang lalu, di 3 hari lalu, Tuhan pun bisa tolong hari ini. Katakan amin. Katakan yes. Ada seseorang di tengah-tengah kita. Engkau baru bangun tidur. Engkau baru bangun tidur. Engkau terlambat masuk. Engkau terlambat masuk. Dan engkau punya gangguan di dalam pikiran. Engkau sedang mentok jalannya. Dan engkau merasa bahwa engkau lebih baik mati. Engkau lebih baik mati. Kenapa ada orang ingin bunuh diri? Karena dia nggak pernah mengalami Tuhan. Dan dia nggak tahu bahwa hidupnya berharga. Makanya mentok, dia akan pikir bunuh diri atau lebih baik mengakhiri. Siapa orangnya? Siapa orangnya?
Siapa orangnya? Berapa kata-kata sekarang? Fluorescent? Ada orangnya. Ya. Coba tanya dulu nih. Berapa kata-kata kata-kata. Yang resen, yang barusan bangun tidur dan putus asa mungkin ya. Oke, saya tanya Ham. Ibu Ham. Ham. Ya, saya Pak. Baru bangun tidur, Ibu? Iya Pak, sebabnya tadi malam saya cucu saya agak badannya panas, jadi saya ngurus cucu jadi kurang tidur Pak. Baru ini bangun tidur Pak. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya Pak, saya ini Pak, memang hari-hari ini saya sering ingin bunuh diri memang. Ya. Berapa pikiran saya sumpah gitu loh Pak, lihat keadaan ini terus sakit penyakit terus berdatangan. Air ini adik saya yang sakit, terus saya pikir masa depan apakah terus begini terus. Kalau lihat di tempat YouTube ya begini-begini, sampai saya tuh bilang gini, tadinya seperti adik-adik saya itu nggak usah nikah, nggak usah punya keturunan. Kalau sudah umur semua, sudah mati, sudah nggak ada pikiran. Saya juga mikir, saya ada cucu, masa depannya nanti gimana? Saya tuh gitu Pak. Kadang apa kalau aku mati terus anak saya gimana, cucu saya gimana? Memang pikiran saya agak seperti tidak berketuhanan. Ya memang betul Pak. Saya paham jadi ibu. Saya paham betul di mana ibu seperti terpenjara oleh masalah dan terpenjara ketidaktahuan firman Tuhan. Tapi saya percaya waktu ibu mau berani bangkit, berani berkata, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Iya Pak. Itu ibu sedang berkatakan bahwa ibu sedang menari di atas badai. Ibu sedang berjalan terus di atas setiap gelombang ombak yang sedang berjalan dalam hidupmu. Iya. Tahu nggak? Ibu pernah mau minum racun kan? Iya. Hampir kan? Udah ibu siapin di dalam gelas. Masih kan nggak? Iya. Ibu taruh racun di dalam gelas, tapi akhirnya ibu seperti kayak orang ngeblank. Ibu lupa dan ibu nggak minum itu racun itu. Iya. Betul kan? Betul. Nah, itu pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin ya saudara, ibu ini racun sudah disiapin tuh. Disiapin, dari minum. Ibarat racun udah siap diminum. Dia ditaruh di meja. Dia lupa bahwa dia mau bunuh diri coba. Haleluya. Sampai lupa dia mau bunuh diri coba. Itu pertolongan Tuhan, kata amin. 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 Itu pertolongan Tuhan. Iya tuh. Aku Ibu percaya. masih kan nggak? Waktu waktu di jalan, ibu mau ditabrak dari belakang, masih kan nggak? Iya. Iya betul. Masih kan nggak? Masih. Tuhan tuh sering menolong saya Pak. Itu cuma dibuat jatuh kan? Dari dulu saya mau mati tapi enggak. Stop dulu. Ibu hanya dibuat jatuh doang kan? Masih kan nggak? Iya. Tapi orang depan kamu sampai semua cacat semua kan? Iya. Masih ingat kan? Masih Pak. Ibu saya ceritain. Itu dulu Pak. Iya. Saya tuh dari dulu tuh ya mau mati tapi nggak bisa, terus Tuhan tuh seperti nolong saya. Hampir ketabrak bis, itu hanya kurang satu jangka tuh. Bisnya itu yang di dalam itu bilang mati lu mati, tapi saya bisnya itu supernya tuh bingung kok seperti direm. Saya tuh cuma lihat ke belakang nggak tahu apa. Kurang satu langkah lagi tapi saya tuh
bingung kenapa orang-orang bilang kamu hampir ketabrak. Sudah pergi naik kapal, pernah kapal itu tenggelam, saya itu cuma ada di pojok kapal dengan tenang, tidak tahu kalau sebelah-sebelahnya itu pada jatuh. Saya ada di tempatnya di kapal itu, kapal untuk main waktu saya masih SMP, Pak. Itu saya juga. Tadi juga. Oke, Bu ya. Jadi Ibu jangan takut, kata Namin. Saya tadi bingung bangun itu tuh, kok begini ya, kok katanya juga dengar-dengar Pulau Jawa akan tenggelam gini-gini. Kok tapi Tuhan tadi itu bicara gini, asal kamu percaya aku, keluargamu percaya aku, engkau akan diselamatkan. Ada kata-kata gitu, Pastor. Ya sudah. Nah, inilah ya. Ibu ini kadang on off, kadang umat, kadang kambuh, kadang umat, kadang sadar itu kan. Haleluya. Oke. Ya, Oma baru bangun kan. Ini kategorinya saya dapat suara Tuhan adalah orang yang telat masuk karena baru bangun. Bukan hanya apa. Ya. Betul ya kategorinya ya. Ibu Ona. Amin. Ibu Ona, apakah seperti yang Pastor Thomas katakan, Ibu baru bangun? Iya, iya. Oke. Ya. Iya, betul, saya baru bangun. Baru bangun ya. Pagi, Pak Thomas. Ibu Ona ini ada gangguan saraf. Sehingga kepala kamu itu suka berat. Iya, Pak Thomas, saya ada masalah sakit sama suami saya, Pak Thomas. Iya. Anak saya kan sudah 13 tahun belum jalan, sakit, Pak Thomas. Terus kemarin kan ada sakit. Kemarin sakit, saya disalahkan. Karena saya selalu pergi ke orang pintar begitu, Pak Thomas. Ibu orang pintar? Iya, maksudnya. Berarti ibu orang bodoh dong? Bukan, saya orang kaya, Pak Thomas. Kalau ibu orang pintar, berarti ibu orang bodoh dong? Iya, Pak Thomas. Cuma saya salah. Kalau ibu orang pintar, berarti kan orang itu pintar, kita yang bodoh. Ya kan? Memang saya salah. Terus anak saya kan sakit sudah 13 tahun, Pak Thomas. Terus saya kayak, maksudnya orang tahu begitu, orang itu. Terus katanya bisa anak saya berjalan. Terus kemarin anak saya sakit, saya disalahkan, Pak Thomas. Oh iya, oke. Oke, ya. Oke, ini berkat. Ya, semua angkat tangan. Yang resen angkat tangan. Ini berkat Juvandi ini ada beban banget nih istrinya nih. Coba buka resennya. Ibu siapa ini? Indri. Bu Indri. Indri. Ibu Indri kenapa? Saya dari awal menikah, Pastor selalu mengalami cobaan banyak. Saya ditipu orang. Utang saya banyak kali, Pastor. Bahkan untuk beli sesuatu pun saya sanggup lagi, Pastor. Ya. Oke. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Medan, Pastor. Di Medan ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Curahkanlah
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segalanya keluar, 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 keluar. Ayo keluar, ham keluar, ayo ham keluar, ayo ham keluar itu. Roh bunuh diri, setan-setan keluar. Ayo juga berkat Juvandi itu keluar, ada di perut itu keluar. 1, 2, 3, terima api, terima api, keluar, Dalam nama Yesus. keluar, Dalam nama keluar atas ham, Dalam nama ona, api. kata uri, bayu, keluar, keluar, Mari dalam nama Tuhan Yesus. keluar. Mari Roh Kudus. Setan, ona. Mari Roh Kudus. Orang lapakaya sakana lapataka. Keluar. Tuhan. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh bunuh diri keluar. Keluar. Keluar untuk Keluar. dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Juvandi, Daripada Tuhan ya. keluar. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Bakar Roh Kudus. Bakar. keluar dalam nama Yesus. Api. Kata-kata Rambut sampai ke telapak kaki. terasa seperti tiba-tiba sakit akibat pelepasan ada yang memuntah. Kasih tahu siapa yang tiba-tiba kebal membus untuk pelepasan api, ada api, cepat resen yang memuntah. Urapa kata kerapas sikata kerapas sikata kerapas urapa kata kerapas sikata kerapas sikata kerapas sikata kerapas dalam nama Tuhan Yesus. pada nama ini urapa kata Di dalam nama Tuhan Yesus lepas. Api pada nama Yesus, api dalam pada nama Yesus, api keluar dalam nama Yesus, terima api keluar. Berapa kata segera lapakuri lapataka keluar lepas terus keluar Ibu keluar keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar nama Yesus terus keluar atas Yonita, keluar dalam nama Yesus. Berti Stefanus keluar atas mata kamu keluar Yonita, keluar bagi suami yang berkat Juvandi pun keluar, itu suami pun keluar, laki-laki saya pun juga keluar bakar mari Roh Kudus keluar bergerak kau tidak akan tahan bergerak keluar juga api ya juga suaminya itu keluar juga lawak terjadi keluar juga keluar juga terus mengalir api mari Roh Kudus bakar
terus dari ujung rambut sampai dalam nama ujung kaki. Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Terima Yesus, api. dalam Terima nama api. Yesus, Terima api. dalam nama Yesus, Terima api. nama Yesus, dalam nama Yesus, nama Yesus. Ya, keluar. Keluar, kau tidak akan tahan. Keluar. Yang tutup tiba-tiba pundakmu panas, ditutup pundakmu panas. Jika ke orangnya segera masuk di sun, roh jahat, apa ada roh jahatnya? Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus, Pundakmu panas. kau ajaib, kau luar biasa, kau bergerak dengan caramu sendiri, kau bergerak, berapa kata segera lapakarala, api, Takara, terima api, terima api, rambut sampai telapak kaki, api, ya sebakar, api, berapa kata segera lapaku lapataka, bebekoto segera lapakinara lapakara lapaku lapataka ya, orang lapakaya segera lapataka. terus Keluar. atas Esther, terus keluar itu, terus keluar keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Orang lapak segera lapak lapak takara, repek segera lapak lapak takara lah. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah mereka, terus Yonita keluar. Itu perempuan di samping berkat jubah Dita yang pakai ada doles itu, ya itu juga keluar, itu keluar, itu ada penyakit itu dia sebagai dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, itu keluar dalam nama Yesus, dalam nama api, nama Yesus, nama Yesus, keluar itu, keluar, bayangin hitam keluar. Isanti Eki keluar. Kata segera lapak lapataka, rakamu segera lapak nama lapaka, rebeku segera lapak lapataka, rebeku segera lapak sikata karapa, opor tambah keluar. Keluar nama Yesus. Api. Keluar nama Yesus. Keluar nama Yesus. Terima api. Terima api. Terima api. Kita keluar. Kita keluar. Bakar. Bakar. Kau tidak akan tahan. Bakar. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Juanita, terima api. Juanita, terima api. Lepas. Keluar. Lepas. Astuti, keluar dalam nama Yesus, keluar. Lapaka. Marlina, keluar. Terima api, keluar. Terus berkat Tuhan itu yang keluar. Lapaka keluar dalam nama itu. Keluar itu. Keluar itu. Mari, keluar itu. Keluar itu. Setan tertipu keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar juga. Isanti, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bakar, keluar. Kenajisan, keluar. Kudus. Repekoto segera lapaku lapataka. Repekoto syakara lapaku lapataka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima api. Terima api. Korala bakar lapaka yang gila itu keluar. Garis-garis hitam kita keluar. Di rumah Tuhan melawan people. Yang di rumah terima api. Terima api. Yang di rumah terima api. Terima api.
Repekoto segera lapak lapata kaya segera lapaka. Repekoto sakapaka lapata kaya segera lapaka. Intan dalam nama Tuhan Yesus keluar kok. Keluar yes, keluar. Api ya keluar, kau tidak akan tahan. Keluar, Intan keluar. Api dalam nama Yesus keluar. Yes, keluar. Ora lapakara lapakuru lapataka. Repekoto segera lapakuru lapatakara. Repekoto sakapakara lapakara lapakayase. Api, Ini api yang besar Engkau berikan kau. Api yang besar. Yes. Api yang besar mengalir. Bakar. Rapakuru lapataka. Segera lapakara taka. Ini besar. Segera lapakara lapataka. Repekoto Tuntaskan semua. Tuntaskan semuanya. Yuanita, ya keluar. Yuanita, keluar. Yuanita, keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama keluar. Keluar. Repekoto sakara lapakuru lapatakaya. Repekoto sakapakara lapakara lapakara lapakara. Keluar itu juga. Dalam nama Yesus. Pius Marmanta keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Api. Yang terima api. Keluar dalam nama Yesus. Di YouTube terima api. Keluar dalam nama Yesus. Api. Keluar dari Yesus. Mari Roh Kudus kau Keluar bergerak. dari Yesus. Bergerak. Keluar nama Yesus. Keluar nama Yesus. Keluar nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Amin. Yes. Kekuatan dan kuasa dan glorinya Tuhan harus dinyatakan. Bongkar semua roh kudus. Dan setan sudah dikalahkan Tuhan. Bongkar semua. Bangkit dan sinar Tuhan turun atasmu. Amin. Yes. Sinar Tuhan turun atasmu. Amin. Yes. Setiap roh bunuh diri, roh-roh lain, spirit-spirit lain, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Spirit-spirit lain, spirit-spirit yang ada di bawah alam bawah sadar mereka, aku hancurkan pekerjaan setan. Yes. Aku hancurkan spiritnya dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Keluar. Bahkan saat ini Tuhan, hamba menunggu seseorang yang pundaknya tiba-tiba panas waktu ada antara call Tuhan. Hamba tunggu Tuhan, karena Tuhan masih menunggunya orang ini Tuhan. Engkau tiba-tiba pundakmu panas, sakit dan panas. Tuhan, aku tolong orang ini. Tolong orang ini. Tolong orang ini Tuhan. Engkau bergerak dengan caramu sendiri. Engkau bergerak dengan caramu sendiri, Roh Kudus. Ajaib, luar biasa. Berapa kata segera lapak, lapak takaya segera. Berapa kata segera lapak, terus api. Kau tidak akan tahan. Kau tidak akan tahan iblis. Kau sudah dilucuti. Demi nama Tuhan Yesus. Berapa kata lapak, lapak takaya Novia. Koralapakaya segera lapatakara lapataka. Repekoto segera lapakuru lapataka. Rapakuto segera lapakuru lapatakaya. Tambah kapura. Yes. Rotua hutapea. Terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tunggul Manuru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kau sudah bereskan, tuntaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tadi katakan yang pertama bahwa yang kedua nggak punya pengalaman. Yang pertama kurang percaya, kedua nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa ada orang tidak bisa bangkit? Masih terikat. Bicara keterikatan itu bicara dosa. Masih sayang dengan dosa.
Lebih baik Anda terikat rokok, terikat narkoba, terikat segala hal-hal yang berdosa daripada Anda hidup dalam proses Tuhan. Kenapa lebih memilih lebih terikat daripada proses? Nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, waktu Yusuf di penjara, apakah dia meratap nasib? Waktu Paulus di penjara, apakah dia mau bunuh diri? Apakah dia bilang, oh Tuhan matanya buta, Tuhan begini, begini? Tidak. Saudara, hal yang sama, spirit yang sama yang mereka lakukan. Waktu Yusuf di penjara, waktu Daud mengalami aniaya, waktu Paulus di penjara, disitulah tunjukkan kepercayaanmu, pengharapanmu dengan Tuhan. Amin. Makanya bertekunlah dalam pengajaran, bertekunlah dengan Tuhan. Waktu saudara bertekun, Anda akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dan sekalipun aku harus menanggungnya, itu pantas untuk aku terima. Karena di balik proses ini ada proses kemuliaan, kata amin. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas saudara, kata amin. Kata amin. Jadi saudara bisa bersaksi, saudara bisa berkata bahwa aku sudah bangkit, menjadi terang bersaksi, dan terang Tuhan sudah terbit atas saya, dan kemuliaan Allah terbit atas saudara, katakan amin. Saudara, kalau Anda dipilih Tuhan melalui proses keterbatasan Anda, artinya Anda dipilih untuk terima kemuliaan, terima mukjizat. Mungkin dua hal, saudara, karena proses, karena Anda kesalahan Anda sendiri, atau karena murni Tuhan punya proses. Saya nggak tahu Anda kategori yang mana. Tapi kalau saudara punya kesalahan, tetap Tuhan bisa kasih mukjizat, tetap Tuhan bisa kasih solusi selama Anda mau bertobat. Kata amin. Ya, selama Anda mau bertobat. Manusia hanya bisa menghakimi, tapi Tuhan tahu pertobatan saudara. Mungkin Anda terlibat dengan berbagai macam persoalan akibat kesalahan sendiri. Tidak apa-apa. Yang Tuhan mau adalah bukan jatuh. Orang yang luar biasa adalah orang yang terjatuh dan mau tetap bangkit. Itu orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa bukan berarti dengan segudang reputasi. No, orang yang luar biasa adalah orang yang jatuh dan tetap bangkit dan berjalan. Itu yang luar biasa. Boleh saya katakan jempol dua ini buat Anda yang mau bangkit. Jempol ini buat orang-orang yang mau bangkit hari ini. Saya mau katakan bangkit. Bangkit. Sekali lagi, yang mau bangkit, angkat tangan. Sekali lagi, bangkit, angkat tangan. Yang mau bangkit dari keterpurukan, yang mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup mengobati saudara, Tuhan sanggup, bukan dengan perkataan, tapi kau percaya. Sekalipun badai dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Kita masih menyanyikan, katakan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
sama dia. Bermazmur, kata aku bangkit, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti memberkati kuat, berkati atas di atas keterbatasanku. Karena di saat aku tidak berdaya, di saat aku terbatas, ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa Tuhan. Lampaui segala akal pikirku, yang akan melakukan perkara-perkara ajaib. Mari bermazmur, katakan. Ini Anda diam. Iblis ini Anda diam di tempat di mana Anda terpuruk. Tapi itu katakan kamu lari. Percaya, bikin mental pemenang. Mental pemenang. Mental cengeng. Lari kepada Tuhan saat ini. Lari kepada Tuhan. Dan jangan atur Tuhan. Kamu yang mau diatur Tuhan. Jangan Tuhan atas dirimu. Jangan jadi atas hidupmu. Jadikan Tuhanlah saudara. Tuhan yang berjalan atas saudara. Pion-pionnya Tuhan. Anda alat-alatnya Tuhan. Anda ada bejananya Tuhan. Dan percayakan langkah-langkahmu, hidup matimu di tangan Tuhan. Percaya. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau diciptakan untuk dibinasakan. Engkau diciptakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dari kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya dengan antusias berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Tuhan sedang memanggil bernama Aprilia. Tuhan sedang memanggil dengan namanya Aprilia. Aprilia, engkau punya waktu lagi engkau melihat masalah yang kau sedang hadapi. Ini waktunya engkau tidak lagi merenungkan setiap persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi ini waktunya engkau berkata, Tuhan berkuasa berdaulat atas setiap langkah-langkahku. Tuhan sedang membuka jalan berkat bagimu. Tuhan sedang membuka jalan bagimu. Dan ada seorang yang bernama Jimmy. Saya nggak tahu Jimmy. Tapi Tuhan timbulkan nama Jimmy. Ada yang namanya Jimmy. Orapa kata karapa, si kata karapa. Ada seseorang yang bernama Jimmy. Orapa kata karapa, orapa kata karapa, si kata karapa, si kata karapa. Oh ya lapa kata karapa, si kata karapa. Ada yang bernama Roni. Orapa kata karapa, Roni atau Runi. Ada Roni. Bernama Roni. Orapa kata karapa. Orapa kata karapa.
Sikatakarapa, aprelakinti. Memang kakimu melangkah dengan satu langkah, tapi Tuhan katakan sekalipun kamu pincang langkahmu, dengan baik-baik, sekalipun pincang kakimu, engkau tetap bisa seperti rusa yang lari lebih kencang. Sekali engkau terhimpit dalam keadaanmu, bukan berarti engkau akan mati, engkau akan binasa. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau mati atau binasa. Dengar itu baik-baik. Kamu harus katakan, Tuhan tidak membiarkan saya binasa. Kamu katakan, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti Tuhan melampaui pikiran saya. Terjadi mujizat atas saya. Terjadi mujizat atas saya. Sekalipun terbatas pikiranku, aku serahkan pada Tuhan. Tuhan baru berkata, ada seseorang yang bernama Ari. Berapa katakan, sikatakan, berapa Jimmy E. Banyak hal yang mungkin kamu berkata itu gagal. Kegagalan adalah awal keberhasilan. Sekalipun mungkin seperti tembakan peluru tinggal satu, Tuhan bisa lipat gandakan peluru itu. Semua pintu tertutup oleh manusia, Tuhan bisa buka atap dan pintu-pintu yang lain bagimu. Jika kamu percaya akan berlaku buat Jimmy dan Arianto Muksin, pintu Tuhan terbuka bagimu. Kamu tangkap itu firman Tuhan. Terjadi mukjizat bagimu. Terjadi untuk Jimmy dan Muksin Arianto. Dalam nama Yesus. Tuhan kata sekali lagi, pintu tertutup oleh manusia, Tuhan masih punya tangan, sanggup membuka. Sekalipun tergembok, terkunci dan kunci yang hilang, Tuhan sanggup ganti kunci yang baru untuk Arianto dan Jimmy. Jika kamu percaya, kamu baca firman Tuhan dan renungkan dan lakukan, mukjizat terjadi. Yang Tuhan perlukan cuma kamu teguhkan hati, tidak ke kiri ke kanan, fokus dengan Tuhan, maka engkau akan melihat tanda-tanda ajaib milikmu. Untuk Roni pakai baju warna biru. Dengar baik-baik. Engkau seringkali tergoda dengan matamu dan sehingga menarik hatimu. Tapi Tuhan katakan itu manusiawi. Tapi di saat itu juga aku banyak berkata-kata denganmu. Aku banyak ngobrol sama kamu. Seringkali kamu seperti orang cuek waktu aku ngobrol sama kamu. Tapi hari ini aku panggil namamu Roni. Karena di pikiranmu banyak sekali suara-suara perkataan pikiran-pikiran yang tidak fokus. Tapi hari ini, Roni, Tuhan katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Sesuatu yang sempat terhilang berapa bulan lalu, aku sanggup gantikan sesuatu yang baru bagimu. Roni Sinulingga. Ada beberapa hal yang kamu sadar bahwa itu ada sebuah kelemahanmu. Itu sebuah kelemahan. Tuhan katakan jangan lihat terus kelemahanmu seperti kau baca buku. Alihkan dulu bacaan-bacaan yang lain. Alihkan dulu pikiranmu bahwa firman Tuhan sanggup membuat dasar imanmu kuat menjadi engkau keluar dari area yang tanda kutip tersebut. Kau sanggup, kata Tuhan. Engkau sanggup, kata Tuhan. Engkau sanggup, kata Tuhan. Sekalipun engkau selalu berandai-andai dari mana datangnya Tuhan, dari mana? Dari Tuhan.
dari Tuhan turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu. Ronio, memang saat ini engkau harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sekalipun kau berpikir, Tuhan, dari mana datangnya pertolongan? Manusia tidak ada yang bisa kau harapkan. Hanya Tuhan yang sanggup nanti mengubah lembah kelam menjadi sukacita bagimu. Sekalipun rambutmu sudah memutih, tetap tidak terlambat pertolongan Tuhan atas hidupmu. Atas hidupmu. Percaya. Untuk anakmu. Untuk anakmu. Untuk pergumulan istrimu. Jangan takut, kata Tuhan. Itu bagianku, karena seluruh keluargamu adalah milikku, kata Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk Ari Halies. Orapa katakan. Saat ini Tuhan minta kamu ambil komitmen. Ambil komitmen. Ambil komitmen. Di saat kamu ambil komitmen, aku taruh hati baru kepadamu. Hati yang baru. Karena engkau saat ini aku bentuk dalam proses untuk membuat engkau semakin baik. Ada hati pelayanan dalam hidupmu saat ini. Ada hati pelayanan. Itu mengalir atas. Aku tahu bagaimana engkau saat ini melangkah seperti ada yang berat untuk melangkahnya. Aku tahu bagaimana engkau bersimpuh di kakiku. Tapi Tuhan katakan, aku mengasihimu. Aku tahu dari masa-masa remajamu, banyak hal yang terhilang yang kau dapatkan. Banyak hal yang terhilang dalam hidupmu. Sampai ada satu masa di mana engkau stagnasi. Kau mengalami satu malam ini stagnasi. Tapi kau tetap berlari kepadaku. Sekalipun kau berlari dalam keadaan menangis dan seperti ada kata-kata yang seperti hal yang mengungkit apa yang kau berikan kepada Tuhan. Tapi aku tetap mengasihimu. Aku mengasihi. Tuhan kata, aku mengasihi. Aku biji mataku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ari Kristi. Ari Kristi. Horapa kata karaba. Sikata karaba. Horapa kata karaba. Sikata karaba. Horapa kata karaba. Sikata karaba. Sikata karaba, sikata karaba. Selama kamu masih melibatkan kekuatan manusia, di saat kamu gak mau berserah kepada Tuhan, di titik di mana kamu harus diam dan mengangkat tangan dan perlu proses, itulah membuat kamu melihat ada pertolongan bagi your family, juga dirimu, yourself, dirimu. Di saat engkau tidak lagi mengatur kapan waktu Tuhan tolong saya, kapan dan di mana, maka di situ tanpa sadar engkau masih hidup dan engkau masih melihat bagaimana cara ajaib Tuhan menolongmu. Saat ini Tuhan katakan, berdoa, baca Alkitab, dan ambil keputusan berpuasa. Karena kategori untuk masalahmu, kamu harus dibarengi dengan puasa untuk membuat imanmu makin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Cimireke. Seperti kapal yang terbalik, tapi kapal itu tidak tenggelam. Demikian hidupmu tidak akan tenggelam. Sekalipun mungkin di atas sesuatu hal yang membuat kamu seperti terhanyut dalam keadaan. Tapi percaya, saat ini tangan Tuhan sedang merendah dalam hidupmu. Tuhan katakan, baca Alkitab dan suarakan itu ayat itu.
Baca Alkitab dan suarakan. Suatu saat nanti, apa yang kamu baca itu Alkitab, saat kamu suarakan akan menjadi rema dalam hidup. Dan kamu akan melihat Alkitab tulisan mati, tapi hidup di dalamnya. Dan kau akan membuktikan keajaiban demi keajaiban terjadi. Seperti aku mengubah Petrus, aku mengubah kau. Aku mengubah kau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya.